Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah. Saya merupakan salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya asuransi kesehatan sosial, terutama program JKN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kita mengetahui bahwa salah satu indikator kualitas sumber daya manusia itu adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri ada atas 3 kategori. Yang pertama adalah kesehatan, kemudian pendidikan, dan kesejahteraan. Kita mengetahui bahwa kesehatan itu merupakan salah satu penopang utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena ketika seseorang tersebut dalam kondisi sehat, maka dia bisa belajar, dia bisa menempuh pendidikan dengan baik sehingga akan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, pentingnya kesehatan terhadap kualitas sumber daya manusia itu sudah diketahui oleh pemerintah, sehingga salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan adanya program asuransi kesehatan sosial. Program asuransi kesehatan sosial yang ada di Indonesia itu mulai diberlakukan pada tahun 2014, yaitu dengan berlakunya program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Program tersebut merupakan salah satu tujuan dari penerapan UHC yang ada di dunia internasional atau Universal Health Coverage. Nah, kita mengetahui bahwa asuransi kesehatan itu belum berkembang bagus di Indonesia. Dulu sebelum adanya JKN ada yang namanya Askes. Kemudian dari asuransi komersial pun pesertanya hanya sekitar 1,2. Kemudian dari adanya penerapan JKN tersebut sampai dengan tahun sekarang, jadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, itu coveragenya sudah hampir 82%. Dan coverage tersebut atau cakupan tersebut itu adalah capaian yang luar biasa dari negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita mengetahui bahwa Jerman, Jepang itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun supaya tercapai UHC. Program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut pesertanya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Ini adalah untuk peserta di mana mereka itu adalah dalam kondisi kurang mampu, sehingga iuran mereka itu dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemudian peserta yang kedua namanya adalah PPU atau peserta penerima upah. Itu adalah peserta yang berasal dari karyawan, baik pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta, di mana pembayarannya adalah 4% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayarkan oleh karyawan tersebut. Dan terakhir namanya adalah PBBU atau peserta bukan penerima upah, disebut juga sebagai peserta mandiri. Nah, kita mengetahui bahwa dari pertama kali program JKN tersebut ada dari tahun 2014 sampai sekarang itu selalu mengalami defisit. Nah, defisit tersebut salah satu sumber utamanya selain karena besarnya iuran tersebut masih di bawah aktuaria, yang kedua adalah karena ketidakpatuhan dari peserta, terutama dari peserta PBBU atau peserta mandiri. Karena hampir, kalau berdasarkan data itu hampir 52% kepatuhannya itu hanya seperti itu. Jadi 48% menjadi peserta, tetapi mereka banyak melakukan penunggakan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kesadaran dari peserta PBBU tersebut yang belum teredukasi secara benar. Jadi mereka beranggapan bahwa kondisi sehat, kondisi sakit itu adalah sudah takdir dari Tuhan. Jadi kenapa kami harus preventif? Kemudian mereka juga berpendapat bahwa sebenarnya kesehatan bagi saya itu merupakan investasi yang akan diberikan oleh anak saya. Jadi ketika nanti mereka sudah tua, mereka itu beranggapan bahwa ketika nanti saya tua, saya sakit, ya yang berkewajiban untuk membawa saya ke dokter, membawa saya berobat itu adalah anak saya. Dan itu adalah edukasi atau skema skeptis yang ada di masyarakat Indonesia bahwa anak itu merupakan investasi.
Padahal kita mengetahui bahwa kualitas sumber daya manusia dari IPM tersebut itu sangat luar biasa. Indonesia posisinya sekarang itu adalah pada posisi ke 111 dari IPM dengan angka IPM-nya adalah 71,92. Nah, jika kesadaran dari masyarakat tersebut masih begitu rendah, karena mereka beranggapan bahwa itu tadi sehat, sakit itu merupakan takdir dari Tuhan, sehingga menyebabkan yaitu adanya adverse selection. Jadi adverse selection yang ada pada program JKN itu adalah oke, saya akan ikut program JKN pada saat saya itu kondisinya sakit atau pada saat kondisi saya sudah tua. Itu sebenarnya sesuai dengan teori yang ada dalam siklus hidup. Ya, dari teori siklus hidup itu mereka beranggapan bahwa ketika posisi saya itu produktif, berarti saya banyak menabung, tetapi pada saat posisi saya nanti sudah tidak produktif, usia tua, berarti mulai dari saat itu saya akan menjadi peserta. Tetapi hal tersebut adalah salah, karena ya masih skemanya orang Indonesia, anak itu adalah investasi, besok yang membawa saya ke dokter itu adalah anak. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya istilahnya adverse selection tersebut mulai dikurangi? Karena sebenarnya berdasarkan data bahwa peserta PBBU tersebut memang prosentasenya itu paling sedikit, tetapi mereka itu yang paling banyak menggunakan fasilitas kesehatan yang ada pada program JKN. Sehingga salah satu yang dilakukan oleh BPJS selaku pembina dari program JKN tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dari fasilitas kesehatan, karena ada salah satu variabel yang berpengaruh adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi ketika mereka puas, akhirnya mereka sadar bahwa kesehatan tersebut merupakan penting, sehingga salah satu hal yang penting di sini adalah edukasi kepada masyarakat yang ada di Indonesia bahwa kesehatan itu merupakan salah satu investasi utama yang ada di Indonesia. Berarti karena kalian sudah mengetahui betapa pentingnya program JKN terhadap investasi kesehatan kita, terhadap investasi masa depan kita, maka ada baiknya kita semua menerapkan salah satu prinsip yang ada dalam program JKN, yaitu gotong royong. Yang sehat membantu yang sakit, yang muda membantu yang tua, yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah. Maka kita harusnya mulai aware, mulai sadar akan pentingnya asuransi kesehatan tersebut, sehingga tidak ada salahnya bagi kalian yang nanti setelah kalian bekerja, kemudian kalian harus sadar diri betapa pentingnya asuransi kesehatan tersebut, karena menjadi tua itu pasti, tetapi mengalami posisi sakit itu adalah ketidakpastian. Premi asuransi kesehatan yang ada di Indonesia tersebut lebih murah dibandingkan dengan premi asuransi kesehatan komersial, sehingga bagi kalian yang belum menjadi peserta asuransi kesehatan atau program JKN, untuk menjadi peserta kelas 1 hanya preminya 150.000, kelas 2 100.000, kemudian kalau kelas 3 biasanya adalah TBI, itu harus kalian sisihkan. Ya, harus kalian sisihkan, harus kalian sadari bahwa itu adalah penting untuk masa depan kalian, sehingga ketika kalian sudah berperan dalam satu hal kecil untuk mendukung kepatuhan dari peserta program JKN untuk membayar iuran, maka kalian itu menjadi salah satu penyokong berhasilnya program JKN untuk mencapai universal health coverage. Kalau sudah tercapai, maka salah satu tujuan umum dari Sustainable Development Goal tersebut akan tercapai pula. Jadi kalau kita ingin menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang dengan kualitas sumber daya manusia yang juga lebih keren, maka jangan lupa menjadi peserta program JKN dan harus patuh untuk membayar premi setiap bulannya. Oke, saya Nurul Istiqomah, saya adalah seorang yang antusias terhadap penelitian mengenai ekonomi kesehatan. Maka mari kita sukseskan program JKN, dan mari kita update lagi informasi-informasi yang lainnya mengenai JKN pada tayangan yang akan datang. Jangan lupa ya, kalian harus like dan subscribe channel
praktekkan di ekonomi. Kami tunggu klikmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.